Hah? Udah mulai ya, udah mulai ya. Halo, halo, halo. Aku Ahmad Bayu Hijrianto dengan NIM 240934702562 dari jurusan Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, aku bakal bahas eh, sedikit materi dari mata kuliah statistika dan probabilitas, yaitu korelasi. Jadi, analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan di antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel bebas sebagai X dengan variabel terkait sebagai Y. Ada berbagai macam koefisien korelasi bergantung kepada skala data dan kepada banyaknya variabel. Koefisien korelasi adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan dapat menentukan arah, yaitu bentuk positif atau negatif, hubungan dari kedua variabel. Tingkat korelasi dan kekuatan hubungan dapat dilihat pada tabel 1. Nanti kita lihatin ya tabelnya. Jadi di sini ada rumus nilai korelasi atau R sama dengan min 1 kurang dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Jika R sama dengan min 1 atau korelasi negatif sempurna, artinya terjadi hubungan bertolak belakang atau berbanding terbalik antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Lalu jika R sama dengan 1, maka korelasi positif sempurna. Artinya terjadi hubungan searah atau berbanding lurus antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Di sini ada tabel tingkat korelasi dan kekuatan hubungan, di mana di sini kita lihat 0,8 sampai dengan 1, tingkat hubungannya sangat kuat. Lalu begitu seterusnya. Di sini ada koefisien determinasi, adalah angka yang menyatakan atau digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terkait. Rumus koefisien determinan atau KD adalah sebagai berikut, di mana nilai R dikuadratkan lalu dikali dengan 100%. Lalu di sini ada korelasi sederhana atau bivariate correlation. Korelasi di antara dua variabel dikenal dengan korelasi sederhana atau linier dan tak linier. Model struktural korelasi linier sederhana di mana X atau variabel bebas dan Y itu variabel terkait. Ada beberapa teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan, bergantung pada jenis data yang digunakan. Teknik statistik tersebut antara lain korelasi Pearson product moment, lalu ada korelasi Spearman, lalu ada korelasi gamma, dan lain sebagainya. Di sini kita akan membahas tentang korelasi Pearson product moment, yaitu untuk mencari hubungan antara variabel bebas X dengan variabel terkait Y, dan data berbentuk interval dan rasio. Di sini kita hitung manual ya. Di sini ada seorang peneliti yang ingin mengetahui hubungan antara motivasi belajar X dengan prestasi belajar matematika Y. Berikut data motivasi X dengan prestasi belajar matematika Y. Yang diketahui nilai alfanya yaitu 5% atau 0,05. Di sini pertanyaannya, berapa besar hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika? Lalu, berapakah besar sumbangan atau kontribusi motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika? Lalu di sini buktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika.
Langkah pertamanya di sini kita akan membuat hipotesis penelitian H0 dan H1, di mana di sini kita buat kesimpulan bahwa H0-nya itu yaitu tidak ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Lalu ada H1-nya yaitu ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Lalu kita akan membuat hipotesis statistiknya di mana H0 P sama dengan 0 dan H1 P tidak sama dengan 0. Lalu langkah selanjutnya kita akan menentukan taraf signifikannya yang disebutkan tadi di soal yaitu alfanya 5. Lalu kita akan menentukan uji yang akan digunakan. Di sini kita akan menggunakan korelasi Pearson product moment. Dengan kaidah pengujian, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Lalu jika min T tabel kurang dari sama dengan T hitung, kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Di sini kita akan menentukan nilai koefisien R-nya dengan cara kita buat tabel penolong dulu ya. Di sini kita buat tabel X, yaitu motivasi belajar, lalu tabel Y, prestasi belajar, lalu di sini juga ada tabel X dikali Y, di mana motivasi belajar dikali prestasi belajar, lalu ada X kuadrat, yaitu motivasi belajar dikalikan dipangkatkan 2 lalu ada lalu ada Y kuadrat yaitu prestasi belajar dikuadratkan sebagai berikut. Lalu kita dapatkan jumlahnya untuk X ini 770, lalu Y ada 805, lalu XY ada 63.100, lalu ada X kuadrat di sini ada 60.900, lalu ada Y kuadratnya 66.125. Lalu di sini kita akan mencari nilai R-nya dengan rumus sebagai berikut. Kita masukkan saja di sini ada N-nya yaitu jumlah sampelnya di sini ada 10, kita masukkan lalu ada jumlah X dikalikan Y 63.100 dikurang dengan jumlah X yaitu 770 dikalikan dengan Y 850 dibagi dengan akar N yang tadi jumlah si sampelnya ada 10 dikalikan dengan jumlah X kuadrat yaitu 60.900. Lalu di sini juga N tadi jumlah sampel dikalikan dengan sigma Y kuadrat yaitu 66.125 dikurangkan lagi dengan Y kuadratnya. Kita masukkan semua angkanya lalu didapatkan hasil nilai koefisien korelasinya yaitu sebagai berikut. 0,764. Lalu langkah selanjutnya kita akan mencari besarnya sumbangan kontribusi variabel X terhadap Y. Dengan rumus KP sama dengan R kuadrat dikali 100%. Tadi kita dapat R-nya yaitu 0,764 dikuadratkan lalu dikalikan dengan 100 didapatkan hasil 58,37%. Artinya di sini pengaruh motivasi belajar X terhadap prestasi belajar matematika sebesar 58,37%. Sedangkan 41,63% ya ditentukan oleh variabel lain. Langkah selanjutnya kita akan menentukan teh hitung dan teh tabel. Kita akan hitung dulu teh hitungnya di sini dengan rumus sebagai berikut dengan R yang sudah dapat tadi lalu N dengan jumlah sampel lalu dikurang 2 lalu dibagi dengan akar 1 dikurangin R kuadrat didapatkan hasil sebagai berikut yaitu 3,349. Lalu kita akan menentukan T tabelnya dengan taraf signifikan 5% atau 0,05 karena uji dua pihak, two tails. Maka nilai alfa dibagi 2 yaitu 0,025 dengan db n dikurang 2, 10 kurang 2 yaitu 8 sehingga t alfa, db yaitu 2,306. Lalu dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan kita dapat menarik kesimpulan yaitu t hitungnya 3,349 lalu t tabelnya 2,306. Di sini kita dapat simpulkan bahwa T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya ditolak. Artinya ada hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika.
Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ingin bertanya, silakan kalau tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.